Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat playlist dakwah yang bertakwa dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan sebagai petunjuk. Tidak hanya untuk umat Islam saja, namun Al-Quran juga diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak hanya diperintahkan untuk membacanya secara lisan, tapi juga memperindah dan memperbagus bacaannya sesuai kaidah cara membaca Al-Quran atau tajwid. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang merdu, karena sesungguhnya suara yang indah dapat menambah Al-Quran semakin indah. Keutamaan membaca Al-Quran tidak hanya berlaku untuk yang sudah lancar membacanya, tetapi juga berlaku bagi orang yang masih terbata-bata membacanya dan juga akan dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya yang beriman di hari kiamat kelak. Membaca Al-Quran juga memiliki banyak keutamaan lainnya yang harus kita ketahui. Apa sajakah itu? Tonton terus videonya sampai selesai. Satu, Al-Quran menjadi syafaat di hari kiamat. Di hari ketika amal perbuatan kita ditimbang di hadapan Allah dan akhir dari setiap kita ditentukan apakah masuk surga atau neraka, maka tidak ada yang lebih kita harapkan selain pertolongan atau syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu amalan yang dapat menjadi jalan bagi kita memperoleh syafaat dari Allah adalah membaca Al-Quran. Dari Abu Amamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memerintahkan kita agar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama harian kita. Dan di akhirat nanti, Al-Quran akan menjadi sahabat kita sama seperti kita membersamainya ketika di dunia. Jika kita menjaga kelestariannya dengan membaca serta berpegang teguh pada isi kandungannya, niscaya Al-Quran bisa menjaga kita dengan memberikan syafaat di akhirat nanti. 2. Dikabulkannya permintaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk, tentunya kita sangat bergantung kepada Allah sebagai zat yang mengendalikan serta mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimanakah agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah? Salah satu wasilah atau perantara agar doa kita diberikan balasan yang baik adalah dengan menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapa saja yang disibukkan dengan membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta." Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain, seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 3. Mendapat kebaikan di setiap hurufnya. Pahala keutamaan membaca Al-Quran tidak didasarkan pada banyaknya halaman yang kita baca, namun
didasarkan pada setiap huruf yang kita lafalkan. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Bayangkan pahala yang kita dapatkan seandainya kita secara konsisten dan tekun membaca Al-Quran. Tentunya Allah tidak memiliki batasan dalam melipat gandakan pahala yang akan diberikan kepada hambanya yang secara kontinu melakukan amal kebaikan. 4. Diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca Al-Quran, kita akan memperoleh perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tadinya selalu memohon perlindungan Allah dari gangguan setan dan pandangan manusia atau hasad dengan membaca doa-doa tertentu. Tetapi sejak Al-Mu'awwidhatain turun, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, beliau membaca keduanya dan meninggalkan bacaan yang lain yang beliau baca sebelumnya. 5. Menciptakan akhlak mulia. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari adalah bisa menciptakan akhlak yang mulia. Membaca Al-Quran dengan hati yang tenang dan rasa bahagia dapat merubah seseorang yang semula berperilaku tidak baik menjadi lebih baik. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis riwayat Tirmizi. 6. Dicatat sebagai orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran yang sangat besar adalah dicatatnya orang-orang yang konsisten menghafal serta mengamalkan Al-Quran sebagai ahlullah, yaitu orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya." Hadis riwayat Ahmad. Predikat ahlullah atau orang-orang yang dekat dengan Allah ini tentunya tidak diberikan kepada sembarang orang. Menurut para ulama, predikat ini diberikan kepada orang-orang yang tidak hanya membaca dan menghafal Al-Quran, namun juga orang yang dengan sepenuh hati mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. 7. Bersama para malaikat. Untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikat. Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 8. Pahala bagi mereka yang belum lancar membacanya. Untuk mereka yang belum lancar dalam membaca serta menghatamkan Al-Quran, jangan bersedih, sebab Allah tetap memberikan 2 pahala. Rasulullah bersabda, "Dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2 pahala tersebut adalah untuk ibadah tadarusnya serta kemauan dan kelelahannya untuk membaca huruf demi huruf meski menyusahkannya. 9. Menaikkan derajat manusia.
Membaca Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain." Hadis riwayat Muslim. 10. Mendapatkan ketenangan dan naungan malaikat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid, kemudian mereka membaca kitab Allah Al-Quran dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun atas mereka sakinah, ketenangan, dan Allah meliputi mereka dengan rahmat. Mereka akan dinaungi para malaikat, dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Muslim. 11. Dihindarkan dari sifat dengki. Umat Islam yang membaca Al-Quran akan diharamkan sifat dengki darinya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak dihalalkan dengki itu melainkan terhadap dua macam orang, yaitu orang yang diberi kepandaian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, lalu ia berdiri dengan Al-Quran itu, membaca sambil memikirkan dan mengamalkannya di waktu malam dan waktu siang. Juga seorang yang dikaruniai oleh Allah akan harta, lalu ia menafkahkannya di waktu malam dan siang untuk kebaikan." Muttafaq alaih. 12. Mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapat jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti diterangkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca Al-Quran, menampakkannya dan menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke surga dan memberikan syafaat 10 penghuni rumahnya, sekaligus melindungi mereka dari neraka." 13. Sebagai ibadah yang paling utama. Membaca Al-Quran disebut sebagai ibadah yang paling utama. Diriwayatkan oleh An-Nu'man Ibnu Bashir, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran." Hadis riwayat Al-Baihaqi. 14. Diibaratkan seperti orang yang bersedekah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras seperti orang yang bersedekah secara terbuka, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan perlahan seperti orang yang bersedekah secara sembunyi." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. 15. Menghatamkan Al-Quran adalah amal yang paling dicintai Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dijelaskan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab, "Al-hal wal murtahal." Orang itu bertanya lagi, "Apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal." 16. Membaca Al-Quran dapat memberikan ketenangan hati dan pikiran. Membaca Al-Quran mampu menghapus kegelisahan, kecemasan, dan kebingungan berganti dengan keyakinan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kedamaian pada hati orang-orang yang beriman. Membaca Al-Quran pada dasarnya merupakan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28,
orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. 17. Menyembuhkan penyakit. Selain menjadi obat penyembuh bagi penyakit hati dan jiwa, Al-Quran juga menjadi obat penyembuh penyakit fisik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-Isra ayat 82. Kepada sahabat yang sakit, Nabi kerap kali berpesan, "Bagi kalian ada obat penyembuh, yakni madu dan Al-Quran." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Sebagai asyifa, orang beriman dihimbau banyak membaca Al-Quran karena ia adalah obat penyembuh. 18. Rumah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita sering membaca ayat suci Al-Quran, rumah yang kita tinggali tentu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila anggota keluarga yang berada di rumah selalu membuka dan membaca Al-Quran, maka rumah tersebut seolah bercahaya terang karena ibadah tersebut. Amr bin Al-Ash berkata bahwa setiap ayat dalam Al-Quran merupakan satu tingkatan di surga dan pelita di rumah kalian. 19. Dijauhkan dari setan. Setan atau jin merupakan makhluk Allah yang senantiasa akan mengganggu keimanan kita. Namun hal tersebut dapat kita cegah dengan membaca Al-Quran. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa jin pernah berkata kepadaku, "Jika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi. Dengan demikian, kamu akan senantiasa dalam lindungan Allah, dan setan tidak dapat mendekat kepadamu hingga subuh." Rasulullah SAW juga bersabda mengenai hal tersebut. Tentang hal ini, jin itu benar, padahal ia sering berdusta. Hadis riwayat Al-Bukhari. 20. Berisi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada zaman dahulu dan zaman sekarang, semuanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab suci Al-Quran. Ibnu Mas'ud berkata, "Jika kalian menginginkan ilmu pengetahuan, kaji dan pahamilah Al-Quran, karena di dalamnya terdapat pengetahuan orang-orang dari generasi dahulu dan generasi yang akan datang." 21. Menaikkan derajat orang tua. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari adalah akan menaikkan derajat orang tua di dunia maupun di akhirat. Ditegaskan dalam hadis berikut, "Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan mahkota di kepala kedua orang tuanya dan kenikmatan pada hari kiamat, dan akan terlihat lebih terang daripada sinar matahari, sehingga kamu tidak akan menduganya bahwa ganjaran itu dikarenakan amalan-amalan si pembaca Al-Quran itu." Hadis riwayat Abu Dawud. 22. Tidak akan sesat dan celaka. Orang-orang yang membiasakan diri rutin membaca Al-Quran tidak akan sesat dan celaka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, wahai manusia, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka." Quran Surat Toha ayat 123. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya bahwa dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat kelak. Masya Allah, itulah keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran yang akan kita dapatkan sebagai seorang muslim.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan kita untuk terus membaca Al-Quran serta menjadikannya petunjuk dan sahabat kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.